Mungkin Anda mengira, begitu tomat terakhir dipanen, usai sudah musim berkebun di halaman rumah. Oh, belum tentu. Justru di musim gugur inilah kita meletakkan fondasi untuk panen melimpah di masa depan. Hari ini kita akan membahas cara tepat mempersiapkan tanah untuk musim tanam berikutnya. Dan saya berjanji, Anda akan mengetahui beberapa rahasia yang akan mengubah pekerjaan musim semi Anda. Dari tugas berat menjadi aktivitas yang menyenangkan, layaknya jalan-jalan santai di taman. Persiapan tanah di musim gugur ini bukan sekadar kegiatan bersih-bersih. Ini adalah bentuk perhatian Anda pada aset paling berharga di kebun Anda, tanah. Bayangkan Anda sedang mengirim karyawan yang sudah bekerja keras sepanjang musim panas untuk berlibur dan memulihkan diri. Persis seperti itulah yang akan kita lakukan. Kita akan memulihkan, memberi makan, dan melindungi tanah kita. Tujuannya, agar di musim semi nanti, ia bisa terbangun kembali dengan penuh energi, siap untuk menghasilkan panen melimpah. Baik, jadi dari mana kita akan memulai operasi besar musim gugur kita, yang kita sebut kebun sehat ini? Sesuatu yang hebat itu seringkali sederhana. Kita mulai dengan bersih-bersih total. Poin pertama dalam daftar kita, pembersihan menyeluruh semua sisa panen, tanpa terkecuali. Ya, ini bukan hanya soal sisa-sisa labu terakhir, tapi juga wortel-wortel kecil yang terlewat karena malas mencabutnya. Dan jangan lupakan apel-apel rontok yang tergeletak sedih di bawah pohon. Mungkin Anda anggap ini remeh. Oh, jangan salah. Setiap buah yang terlupakan, setiap kentang yang tertinggal di dalam tanah, adalah hotel bintang 5 yang potensial bagi penyakit dan hama untuk melewati musim dingin. Bayangkan saja, di tomat yang mulai busuk itu, spora Phytophthora akan nyaman bermalam. Sementara di wortel yang retak, ada larva lalat wortel. Saat musim semi tiba, mereka akan terbangun, mengucapkan terima kasih atas keramahan Anda, dan dengan semangat baru menyerbu tanaman muda Anda. Maka dari itu, mari kita periksa ulang setiap sudut kebun. Apapun yang seharusnya sudah ada di meja makan, tapi entah mengapa masih tertinggal di bedengan, singkirkan tanpa penyesalan sedikit pun. Bedengan sudah kosong, keranjang-keranjang penuh hasil panen. Rasanya lega, ya, tapi belum sepenuhnya. Sekarang, musuh kita berikutnya adalah sisa-sisa tanaman, semua daun, batang, ranting, dan tentu saja gulma yang langsung berusaha menguasai lahan yang baru saja kita kosongkan. Ini bukan sekadar tanaman layu biasa. Ini adalah hotel mewah untuk segerombolan hama dan penyakit yang siap bermalam selama musim dingin. Bayangkan, pada batang tomat yang sudah kering, bisa saja tersisa spora jamur. Di balik daun-daun kol, mungkin bersembunyi telur-telur serangga perusak. Intinya, jika Anda membiarkan sisa-sisa tanaman itu di bedengan, sama saja Anda memasang papan ucapan, "Selamat datang, hama, silakan menginap selama musim dingin di sini." Dan seringkali saya mendengar pertanyaan ini. Bagaimana kalau semua sisa tanaman ini langsung kita bajak atau kubur saja? Bukankah ini bahan organik yang bagus untuk tanah? Tunggu dulu. Ini adalah salah satu kesalahan paling fatal yang bisa Anda lakukan. Jika tanaman Anda sebelumnya terserang penyakit apapun, dengan mengubur sisa-sisa tanaman itu, Anda secara sadar menyebarkan bibit penyakit ke tanah untuk musim tanam berikutnya. Jadi, aturannya sederhana. Semua sisa tanaman harus kita bersihkan tanpa ampun dari bedengan. Sisa tanaman yang sehat boleh dimasukkan ke tumpukan kompos. Namun, untuk sisa tanaman yang terlihat mencurigakan, ada bercak, noda, atau tanda-tanda penyakit, wajib hukumnya untuk dibakar atau dibuang jauh-jauh dari area kebun Anda. Tidak ada kompromi. Nah, lahan sudah bersih, bedengan pun tampak rapi. Tapi ingat, musuh yang sebenarnya seringkali tak kasat mata. Yang saya maksud adalah bakteri, jamur, dan berbagai hama mikroskopis lainnya yang masih tertinggal di lapisan atas tanah.
Hal ini sangat relevan, terutama bagi area lahan yang tahun ini dilanda penyakit parah, misalnya busuk daun, Phytophthora pada tomat atau embun tepung, powdery mildew pada mentimun. Jika tidak ditangani, patogen-patogen ini akan dengan mudah bertahan hidup di dalam tanah. Dan di musim tanam berikutnya, mereka siap menyambut tanaman baru Anda dengan serangan penyakit. Lalu, bagaimana cara melakukan desinfeksi tanah? Ada beberapa cara yang terbukti efektif. Metode klasik, bahkan bisa disebut cara turun-temurun, adalah mengolah tanah dengan larutan tembaga sulfat atau besi sulfat. Ini adalah fungisida yang efektif, namun cukup kuat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengikuti dosis yang tertera pada kemasan secara ketat, agar tidak merusak kesuburan tanah. Bagi yang menginginkan pendekatan lebih ramah lingkungan, tersedia biopreparat modern. Produk-produk ini mengandung mikroorganisme bermanfaat yang bekerja menekan perkembangan organisme patogen. Produk seperti fitosporin atau trichodermin bekerja lebih lembut, namun tidak kalah efektif. Anda cukup melarutkannya sesuai petunjuk dan menyiramkannya pada bedengan. Prosedur ini ibarat antiseptik untuk luka. Ia membersihkan tanah dan menciptakan lingkungan tumbuh yang sehat bagi hasil panen di masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke perdebatan abadi para pekebun. Ini dia pertanyaan krusial yang selalu memicu perdebatan sengit di kalangan mereka. Sampai-sampai cangkul pun sering jadi korban. Haruskah kita mencangkul tanah dalam-dalam di musim gugur atau tidak? Mari kita bahas dulu argumen-argumen yang mendukung, yaitu mengapa kita harus melakukan pencangkulan dalam secara tradisional ini. Apa saja keuntungannya? Pertama, ini adalah penggemburan tanah yang maksimal. Tanah yang tadinya padat dan mampat setelah musim panas akan kembali menjadi lebih gembur dan berpori. Tentu saja, ini sangat penting karena akan meningkatkan sirkulasi oksigen dan penyerapan air bagi akar-akar tanaman di masa depan. Kedua, pencangkulan di musim gugur bisa jadi strategi pemusnahan massal yang efektif bagi hama. Bayangkan saja, saat Anda membalik gumpalan tanah, semua larva yang sedang asik bersiap nyaman untuk hibernasi, misalnya larva kumbang tanah atau ulat kawat, akan langsung terangkat ke permukaan. Di sana, mereka akan disambut oleh hawa dingin yang menusuk dan burung-burung lapar. Peluang mereka untuk bertahan hidup nyaris nol. Hal yang sama juga terjadi pada akar rimpang gulma menahun, seperti gulma jenis alang-alang atau rumput teki. Kita mengangkat mereka ke atas, di mana mereka akan mati membeku selama musim dingin. Jadi, dari sudut pandang pengendalian hama dan gulma, serta memperbaiki struktur tanah yang berat, pencangkulan memang terlihat sangat logis dan merupakan tindakan yang tepat. Eits, jangan terburu-buru mengambil cangkul. Para penentang pengolahan tanah yang dalam memiliki argumen mereka sendiri, dan argumen tersebut sangatlah kuat. Dan yang utama dari argumen tersebut adalah, tanah bukan sekadar gumpalan material mati, melainkan sebuah ekosistem hidup yang sangat kompleks. Di lapisan atas, tempat oksigen masuk, hiduplah bakteri aerobik. Mereka membantu tanaman menyerap nutrisi. Sedikit lebih dalam, di lingkungan tanpa oksigen, mikroorganisme anaerobik beraktivitas. Mereka juga menjalankan peran pentingnya masing-masing, yang tidak kalah esensial. Lalu, apa yang terjadi ketika kita membalik lapisan tanah dengan cangkul? Kita secara harfiah membalik dunia mereka. Bakteri aerobik yang terbiasa hidup dengan oksigen akan terkubur hidup-hidup dan mati. Sementara itu, bakteri anaerobik justru terangkat ke permukaan, terpapar lingkungan beroksigen yang mematikan bagi mereka, dan akhirnya juga binasa. Intinya, dengan pengolahan tanah yang dalam, kita sebenarnya memberikan pukulan telak pada kesuburan tanah, memusnahkan populasi penghuni bermanfaat di dalamnya. Ini sama saja dengan merobohkan sebuah gedung apartemen hanya demi membersihkannya. Struktur tanah pun rusak dan dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan kondisi alaminya.
Inilah sisi lain dari fakta tersebut. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menemukan keseimbangan yang pas antara tanah yang gembur dan ekosistem yang hidup? Dan kebenarannya, seperti yang sering terjadi, memang ada di tengah-tengah. Kuncinya tergantung pada satu hal utama, jenis tanah yang Anda miliki. Mari kita ulas. Jika tanah Anda tergolong ringan, berpasir, atau berpasir liat yang secara alami sudah cukup berudara dan remah, maka pengolahan tanah yang dalam dengan membalik lapisan tanah justru sangat tidak dianjurkan. Anda justru akan lebih banyak merusak daripada membantu. Dalam kasus seperti ini, sahabat terbaik Anda adalah kultivator tangan atau garpu kebun biasa. Tugas Anda adalah melakukan apa yang disebut penggemburan tanpa pembalikan. Cukup potong lapisan tanah paling atas sedalam 510 cm. Gemburkan, namun jangan membalik tanah hingga terbalik. Dengan cara ini, Anda tidak hanya memperbaiki struktur tanah dan memotong gulma, tetapi yang terpenting, Anda juga menjaga kelangsungan hidup semua mikroorganisme bermanfaat. Inilah kompromi cerdas yang ideal untuk tanah yang baik dan ringan. Namun, jika tanah di kebun Anda cenderung berat, liat, padat, dan setelah hujan menjadi sekeras beton, maka menggunakan cangkul datar saja. Sayangnya tidak akan mempan. Khusus untuk jenis tanah seperti ini, penggemburan tanah secara mendalam sebelum musim dingin atau musim hujan yang intens bukan hanya sekadar anjuran, melainkan penyelamat sejati. Ada satu rahasia penting saat menggemburkan. Jangan mencoba memecah gumpalan-gumpalan tanah. Justru sebaliknya, biarkan saja gumpalan-gumpalan itu tetap besar dan kasar. Apa sih keajaibannya? Selama musim dingin, hujan, suhu dingin, dan kelembapan akan melakukan semua pekerjaan berat ini untuk Anda. Air yang meresap ke dalam pori-pori tanah akan membeku dan mengembang. Secara alami memecah gumpalan-gumpalan padat dari dalam. Ini adalah proses penggemburan alami yang gratis. Dan saat musim tanam tiba, atau setelah periode dingin hujan berlalu dan tanah mulai mengering, Anda akan menemukan bahwa tanah liat Anda yang tadinya berat telah berubah menjadi struktur yang gembur, remah, dan memiliki aerasi yang baik. Anda hanya perlu meratakannya sedikit dengan garu. Jadi, bagi pemilik tanah liat yang berat, penggemburan di akhir musim tanam ini adalah cara untuk mengubah kerja keras di musim tanam. Berikutnya menjadi pemanasan ringan saja. Mari kita luruskan salah satu mitos berkebun yang paling sering didengar dan dipercaya. Mitos itu berbunyi, pupuk kandang harus diberikan saat musim tanam, tepat sebelum menanam. Tolong, jangan sekali-kali melakukannya. Pupuk kandang segar adalah pupuk yang sangat pekat dan agresif. Pupuk ini mengandung banyak amonia yang bisa membakar akar tanaman muda yang rapuh. Ini sama saja seperti mencoba memberi makan bayi dengan sup yang sangat panas. Selain itu, pupuk kandang segar juga mengandung banyak sekali benih gulma. Benih-benih ini akan cepat sekali berkecambah dan memenuhi bedengan Anda saat musim tanam tiba. Nah, bagaimana jika mendapatkan pupuk kandang berkualitas itu sulit sekali? Jangan khawatir, kami punya jawaban universal dan mungkin yang terbaik untuk pertanyaan, bagaimana cara menyuburkan tanah? Kompos. Kompos yang matang, gembur, dan beraroma tanah hutan adalah emas hitam sejati bagi setiap pekebun. Bukan hanya memberi nutrisi, kompos juga menyembuhkan dan menyegarkan kembali tanah. Kompos memperbaiki struktur tanah apapun. Tanah liat yang berat menjadi lebih gembur dan berudara, sementara tanah berpasir yang ringan akan lebih mampu menahan air. Ia memperkaya tanah dengan mikroorganisme bermanfaat yang membantu tanaman melawan penyakit dan menyerap nutrisi dengan lebih baik. Musim gugur adalah waktu yang tepat untuk mengaplikasikan kompos. Cukup sebarkan secara merata di permukaan bedengan dengan ketebalan beberapa sentimeter. Setelah itu, Anda bisa sedikit mencampurkannya ke lapisan tanah atas menggunakan cangkul datar atau garu, atau biarkan saja di permukaan sebagai mulsa. Selama musim dingin, cacing tanah dan mikroorganisme
akan melakukan semua pekerjaan itu sendiri, mengantar nutrisi jauh ke dalam tanah. Ada satu lagi sumber bahan organik yang luar biasa dan sepenuhnya gratis, yang secara harfiah terhampar begitu saja di bawah kaki kita saat musim gugur. Saya berbicara tentang guguran daun. Banyak orang terbiasa menyapu daun-daun ini menjadi tumpukan, lalu membakarnya. Namun, bagi seorang pekebun, ini adalah pemborosan yang nyata. Padahal daun-daun, terutama dari pohon seperti birch, maple, atau linden, adalah pupuk organik yang sangat baik dan material yang sempurna untuk memperbaiki struktur tanah. Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Tidak semua daun memiliki manfaat yang sama. Aturan utamanya adalah, gunakan hanya daun-daun yang sehat. Sangat tidak disarankan untuk mengambil daun-daun dari pohon buah-buahan, seperti apel dan pir, terutama jika selama musim tanam, pohon tersebut terserang penyakit, misalnya kudis, atau penyakit jamur lainnya. Spora penyakit-penyakit ini dapat bertahan hidup dengan baik di dedaunan yang berguguran selama musim dingin. Setelah mengumpulkan daun-daun yang sehat, Anda bisa menggunakannya dengan dua cara. Pertama, masukkan daun-daun tersebut ke tumpukan kompos terpisah untuk menghasilkan humus daun yang sangat berharga. Atau, cukup sebarkan tipis-tipis di atas bedengan atau petak kosong. Lalu taburi sedikit tanah agar tidak diterbangkan angin. Selama musim dingin, daun-daun ini akan mulai membusuk, memperkaya tanah, dan menjadi makanan bagi cacing tanah. Sekarang, mari kita bahas tentang pupuk mineral. Pupuk organik itu bagus, tapi terkadang tanah memerlukan nutrisi yang lebih spesifik untuk mengembalikan keseimbangan unsur-unsur tertentu yang hilang setelah panen. Dan musim gugur adalah waktu yang paling tepat untuk memberikan pupuk lepas lambat. Pemain utama di musim gugur ini adalah fosfor dan kalium. Mengapa harus kedua unsur ini? Kedua unsur ini sangat penting untuk perkembangan sistem perakaran, pembentukan tunas bunga dan buah di masa depan, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap musim dingin secara keseluruhan. Pupuk fosfat dan kalium, seperti superfosfat atau kalium sulfat, larut dalam tanah dengan sangat lambat. Jika diberikan pada musim semi, tanaman tidak akan sempat menyerapnya pada waktu yang tepat. Namun selama bulan-bulan musim gugur dan dingin, butiran pupuk ini akan larut secara bertahap oleh kelembapan tanah. Dengan begitu, menjelang musim tanam baru, nutrisi akan tersedia dalam bentuk yang mudah diserap oleh akar-akar muda. Sebaliknya, ada satu jenis pupuk yang sama sekali tidak boleh diberikan pada musim gugur, yaitu pupuk nitrogen seperti urea atau amonium nitrat. Nitrogen merangsang pertumbuhan massa hijau, yang mana sama sekali tidak diperlukan di musim gugur. Selain itu, nitrogen sangat mudah bergerak di dalam tanah, dan selama musim dingin akan terbawa air lelehan ke lapisan tanah yang lebih dalam, sehingga tidak memberikan manfaat apapun. Ada satu lagi indikator agrokima yang sangat penting, yang sering dilupakan banyak orang, yaitu keasaman tanah atau pH. Anda bisa saja menggunakan pupuk terbaik dan termahal sekalipun. Tetapi jika tanah di lahan Anda terlalu asam, sebagian besar nutrisi akan terblokir dan tidak dapat diserap oleh tanaman. Sebagian besar tanaman sayuran lebih menyukai tanah yang netral atau sedikit asam. Musim gugur adalah waktu yang sangat ideal untuk menetralkan keasaman tanah. Mengapa? Sebab bahan-bahan yang digunakan untuk itu, seperti tepung dolomit, kapur padam, hidrat, atau abu kayu, tidak langsung bekerja. Mereka butuh waktu untuk bereaksi secara kimiawi dengan tanah dan mengubah keseimbangan pH-nya. Dengan mengaplikasikan bahan penetral asam di musim gugur, Anda memberi mereka waktu sepanjang musim dingin. Selama 5-6 bulan, bahan-bahan tersebut akan bekerja secara perlahan dan efektif. Dan saat penanaman musim semi tiba, Anda akan mendapatkan tanah dengan tingkat pH yang ideal, siap untuk menyediakan semua nutrisi secara efisien kepada tanaman.
Cukup taburkan bahan tersebut secara merata dalam jumlah yang sesuai di permukaan area tanam dan campurkan sedikit dengan tanah menggunakan garu. Nah, sekarang saya akan ceritakan tentang senjata rahasia yang digunakan oleh para pegiat pertanian alami yang paham betul. Ini dia, sidreat, atau yang sering juga kita sebut sebagai pupuk hijau. Jadi, apa itu sidreat? Ini adalah tanaman yang sengaja kita tanam di bedengan atau lahan kosong, biasanya pada musim gugur, bukan untuk diambil hasilnya, melainkan demi kebaikan dan kesuburan tanah itu sendiri. Beberapa jenis sidreat musim gugur yang paling populer adalah mustard, gandum, rye, dan phacelia. Lalu, apa sih kehebatan mereka? Pertama, mereka tumbuh sangat cepat, membentuk karpet hijau yang lebat. Karpet hijau ini berfungsi melindungi tanah dari erosi angin dan pencucian nutrisi oleh derasnya hujan di musim gugur. Kedua, sistem perakaran mereka yang kuat sangat efektif, menggemburkan tanah hingga kedalaman yang signifikan, meningkatkan strukturnya bahkan lebih baik daripada sekop. Ketiga, setelah tumbuh dan menghasilkan biomasa hijau yang melimpah, mereka berubah menjadi pupuk organik yang luar biasa. Pada akhir musim gugur atau di awal musim semi, cukup potong saja tanamannya, lalu sedikit campurkan ke lapisan atas tanah. Saat terurai, tanaman ini akan memperkaya tanah dengan nitrogen, kalium, dan bahan organik berharga lainnya. Intinya, dengan menanam sidreat ini, Anda seolah menyelimuti tanah Anda untuk musim dingin dengan selimut yang hangat, hidup, dan sangat bergizi. Mari kita selami lebih dalam keajaiban pupuk hijau ini. Karena nyatanya, tanaman penutup tanah bukan sekadar masa hijau biasa. Setiap jenis tanaman memiliki peran yang berbeda, bahkan seringkali unik. Ambil contoh, tanaman penutup tanah dari golongan legum seperti vicia atau kacang polong, yang punya kemampuan luar biasa. Pada akarnya hidup bakteri bintil khusus yang mampu menyerap nitrogen langsung dari udara dan menyimpannya di dalam tanah. Intinya, Anda mendapatkan pupuk nitrogen gratis dengan kualitas prima. Sementara itu, tanaman dari golongan serealia seperti gandum hitam atau oat terkenal dengan sistem perakarannya yang kuat dan menyebar. Perakaran mereka menembus jauh ke dalam tanah, mengemburkannya dengan sangat baik, sekaligus menarik nutrisi penting dari lapisan tanah bawah ke permukaan. Selain itu, gandum hitam juga melepaskan zat ke dalam tanah, yang dapat menghambat pertumbuhan berbagai jenis gulma, termasuk gulma membandel seperti rumput gerinting. Dengan menanam gandum hitam di musim gugur, Anda tidak hanya akan memperbaiki struktur tanah, tetapi juga sekaligus melakukan pembersihan dari hama dan gulma pengganggu. Sekarang, mari kita bahas favorit saya di antara tanaman pupuk hijau, si pembersih kebun sejati, mustard. Tanaman dari keluarga Brassicaceae ini sungguh ideal untuk penanaman di musim gugur. Ia tumbuh sangat cepat, hanya dalam sebulan setelah ditanam sudah membentuk karpet hijau lebat yang menekan pertumbuhan gulma. Namun, nilai utamanya bukan hanya itu. Sekresi akar mustard memiliki efek disinfektan yang kuat. Sekresi ini menekan perkembangan banyak jamur patogen di tanah, seperti Phytophthora dan penyebab busuk akar. Namun, itu belum semuanya. Banyak hama tanah sangat tidak menyukai mustard. Terutama, ia ditakuti oleh hama kawat, wireworm, momok sejati bagi lahan kentang. Penanaman mustard secara rutin di musim gugur pada bedengan bekas tanam kentang atau umbi-umbian lain adalah salah satu cara paling efektif dan ramah lingkungan untuk menyingkirkan hama rakus ini. Jadi, dengan menanam mustard, Anda sekaligus memupuk, mengobati dan melindungi tanah Anda. Penting sekali untuk memperhatikan persiapan rumah kaca di musim gugur. Mungkin Anda berpikir, kan di bawah atap, apa bedanya? Namun, sebenarnya, perawatan tanah di rumah kaca justru jauh lebih penting daripada di tempat lain. Mengapa? Rumah kaca adalah ruang tertutup dengan kelembaban dan suhu yang tinggi.
Kondisi ini sangat ideal tidak hanya untuk pertumbuhan tanaman, tetapi juga untuk penumpukan dan perkembangbiakan berbagai patogen dan hama. Selama satu musim tanam, tanah di rumah kaca akan mengakumulasi spora jamur dan larva serangga dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, setelah semua sisa tanaman di rumah kaca dibersihkan, Anda perlu melakukan pembersihan menyeluruh. Pastikan untuk mencuci semua struktur, seperti polikarbonat, rangka, dan pintu, dengan larutan sabun atau soda secara menyeluruh. Setelah itu, barulah Anda beralih ke tanah. Tanah perlu disiram dengan larutan disinfektan secara merata dan menyeluruh. Anda bisa menggunakan tembaga sulfat atau alternatif yang lebih lembut seperti biofungisida. Beberapa pekebun bahkan ada yang sampai mengangkat lapisan tanah paling atas setebal 5-7 cm dan menggantinya dengan kompos segar. Memang, ini cukup memakan waktu dan tenaga, tapi hasilnya sangat efektif. Jangan malas melakukannya di musim gugur ini, dan di musim tanam berikutnya, rumah kaca Anda akan membalasnya dengan tanaman yang sehat dan panen melimpah. Setelah semua pekerjaan utama membersihkan dan menyuburkan tanah selesai, inilah saat yang paling tepat untuk melakukan satu hal penting lagi, yang nantinya akan menghemat banyak waktu dan tenaga Anda di musim semi. Hal ini adalah tentang menyiapkan bedengan atau gundukan tanaman. Di musim semi, tanah seringkali terlalu lembab dan lengket, sehingga sangat menyusahkan untuk mengolahnya. Namun, di musim gugur, tanah biasanya cukup kering dan gembur, sehingga sangat menyenangkan untuk membentuk bedengan. Anda dapat segera menata tata letak kebun Anda di masa depan, membangun bedengan tinggi, raised beds, atau bedengan hangat, memasang pinggiran dari papan kayu atau serat semen, serta membuat jalur jalan. Bayangkan, musim semi tiba, salju mencair, dan semuanya sudah siap untuk ditanam. Anda tidak perlu menunggu tanah mengering, tidak perlu repot dengan sekop atau penandaan. Anda cukup mengambil paket-paket benih Anda, melonggarkan sedikit permukaan bedengan yang telah disiapkan, dan mulai menanam. Ini tidak hanya praktis, tetapi juga memungkinkan Anda untuk memulai penanaman 1 hingga 2 minggu lebih awal. Dan, seperti yang kita tahu, permulaan yang lebih awal adalah jaminan panen yang lebih cepat. Langkah penting berikutnya, yang sering diabaikan, padahal sangat bermanfaat, adalah memberikan mulsa pada bedengan Anda menjelang musim dingin. Apa itu mulsa? Mulsa adalah lapisan pelindung untuk tanah. Bayangkan Anda menyelimuti tanah dengan selimut hangat sebelum menghadapi musim dingin yang panjang dan dingin menusuk tulang. Di alam, tanah tidak pernah dibiarkan telanjang. Ia selalu tertutup rumput atau dedaunan kering yang jatuh. Jadi, mengapa kita harus membiarkan bedengan kita telanjang? Pemberian mulsa memiliki beberapa fungsi krusial sekaligus. Pertama, mulsa melindungi tanah dari erosi. Tanah tidak akan hanyut terbawa hujan musim gugur yang deras, dan tidak akan kering ditiup angin musim dingin yang kencang. Kedua, lapisan mulsa mencegah pembentukan kerak tanah yang padat. Saat musim semi tiba, tanah di bawahnya akan tetap gembur dan berongga. Ketiga, mulsa juga menjadi sumber nutrisi tambahan. Selama musim dingin, lapisan bawah mulsa akan mulai membusuk, memperkaya tanah dengan bahan organik, serta menjadi makanan bagi cacing tanah dan mikroorganisme bermanfaat. Sebagai bahan mulsa untuk persiapan musim dingin, Anda bisa menggunakan jerami, rumput yang baru dipangkas, pastikan tanpa biji, serbuk gergaji, daun pinus, atau dedaunan kering yang berguguran. Cukup sebarkan bahan yang Anda pilih dengan ketebalan 5 hingga 10 cm di atas permukaan bedengan yang sudah disiapkan. Nah, setelah semua pekerjaan fisik di kebun selesai, tibalah saatnya untuk bagian yang paling krusial, bagian yang membutuhkan pikiran, yaitu perencanaan. Saat inilah, selagi ingatan kita masih segar akan keberhasilan dan kegagalan di musim tanam yang lalu, Anda perlu segera mengambil pensil dan kertas. Gambarlah denah sederhana kebun Anda. Tandai bedengan mana yang tahun ini ditanami tomat,
mana yang ditanami kubis, dan mana yang ditanami wortel. Mengapa ini penting? Ini kunci untuk mengikuti prinsip utama berkebun cerdas, rotasi tanaman. Anda tidak boleh menanam jenis tanaman yang sama, di lokasi yang sama secara terus-menerus selama beberapa tahun. Hal ini menyebabkan tanah kekurangan nutrisi, karena setiap jenis tanaman menyerap nutrisi spesifik dari tanah. Selain itu, hama dan penyakit khas yang rentan menyerang jenis tanaman tersebut juga akan menumpuk di tanah. Dengan adanya denah ini, Anda bisa merencanakan rotasi bedengan untuk tahun depan secara cerdas. Contohnya, setelah tomat yang menyerap banyak kalium, Anda bisa menanam kacang-kacangan atau polong-polongan yang justru akan memperkaya tanah dengan nitrogen. Atau di bekas lahan kubis yang mungkin rentan terserang penyakit akar gada, tanamlah bawang atau bawang putih yang dikenal dapat membantu menyehatkan kembali tanah. Perencanaan di akhir musim ini adalah langkah strategis Anda yang akan menjamin kesehatan kebun dan hasil panen yang stabil untuk bertahun-tahun ke depan. Dan inilah inti dari penemuan kita yang paling penting. Hasil terpenting dari pekerjaan di musim gugur ini bukan sekadar bedengan yang bersih dan diberi pupuk. Anda sedang mengaktifkan sebuah reaktor alami yang sesungguhnya. Selama musim dingin, tanah Anda sama sekali tidak tidur. Di dalamnya, berbagai proses penting terus berlangsung. Cacing dan mikroorganisme mengurai bahan organik. Pupuk yang Anda taburkan perlahan melarut, dan struktur tanah membaik berkat sentuhan dingin serta kelembaban. Anda sedang menciptakan sebuah ekosistem hidup dan sehat yang akan bekerja untuk Anda sepanjang tahun berikutnya. Saat musim semi tiba, Anda tidak perlu terburu-buru merevitalisasi tanah yang kehabisan nutrisi. Anda akan datang ke kebun dan disambut oleh tanah yang gembur, subur, serta penuh kehidupan, siap menerima benih dan menghadiahkan panen yang melimpah ruah. Inilah keajaiban sejati di balik pekerjaan musim gugur. Jadi, mari kita rangkum. Persiapan kebun di musim gugur bukanlah akhir dari sebuah musim, melainkan permulaan yang paling bijak. Pembersihan, penggemburan, pemupukan, dan perlindungan. Inilah 4 pilar utama yang menopang kesehatan tanah Anda dan menjamin masa depan panen Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan tips-tips terbaru lainnya. Nah, sekarang giliran pertanyaan untuk Anda, para pemirsa setia kami yang berpengalaman. Ceritakan di kolom komentar, metode persiapan tanah di musim gugur, apa yang menjadi favorit Anda? Apakah Anda memilih metode penggalian klasik atau lebih suka bedengan malas yang minim perawatan? Mari kita diskusikan bersama.